Membunuh bagian daripada dosa besar. Baik itu membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Baik itu secara langsung merusak fisik atau hanya sekedar penyebab saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang naudzubillah seperti karena kurangnya iman, kurangnya ilmu, mereka terlalu banyak tontonan film-film barat yang mengajarkan bahwasanya salah satu solusi menyelesaikan masalah adalah bunuh diri. Maka ini dia ikuti langkahnya, hancurlah semua urusan dia. Urusan dunia hancur, urusan akhiratnya hancur. Islam datang mengharamkan bunuh diri. Masuk dalam kategori dosa besar. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman bagi orang yang bunuh diri, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mendahului keputusanku. Kenapa dia bunuh dirinya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tuhliku anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian binasakan diri kalian karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang dengan kalian. Pernah ada satu sahabat, dia sakit parah sekali. Saking parahnya dan tidak pernah orang di Madinah melihat orang sakit separah dia, maka para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada si fulan ini sakitnya parah banget nih, bisa dilihat nggak? Maka Nabi SAW masuk ke rumahnya dan lihat orang ini memang sakitnya agak unik. Memang tidak digambarkan seperti apa, tapi digambarkan sakitnya sangat parah. Sampai Nabi langsung nanya, sebenarnya kamu ini sedang berdoa apa pada Tuhanmu? Maka dia mengatakan, orang yang lagi sakit bilang, ya Rasulullah, saya berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan yang kau siapkan di akhirat dari dosa itu, maka segerakan di dunia. Karena aku tidak ingin disiksa di akhirat. Karena permintaan doa itu, maka dia dihukum oleh Allah dengan penyakit yang sangat berat. Kata Nabi Muhammad SAW, Maha Suci Allah. Kenapa kau bicara seperti itu? Kenapa kau tidak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta supaya Allah tidak hukum. Minta supaya Allah maafkan tanpa hukuman. Allah berikan tanpa ujian. Bisa. Tergantung permintaan kita sebenarnya. Ya. Maka orang ini ditegur oleh Nabi SAW karena dia seperti tidak masuk malah ke rahmat Allah, tapi coba masuk kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita bunuh diri Bapak Ibu sekalian, dan berhenti untuk menonton cuplikan-cuplikan yang mengajarkan ke sana. Ya, bahkan saya temukan beberapa teman-teman kita yang sudah sampai pada tingkat ketenaran di Indonesia. Salah satunya sempat kami panggil undang di Blok M beberapa waktu lalu. Dia mengatakan karena waktu itu masih jauh dari agama, sampai ada pemikiran, karena semuanya ada, harta melimpah, nama sudah terkenal, semua sudah didapatkan, semuanya kayak termudahkan. Maka syaitan bisikin supaya dia bunuh diri. Dan dia anggap dengan bunuh diri itu mati, berarti itu adalah prestasi yang sangat besar. Sampai sengaja disiapkan musik khusus untuk bunuh diri, dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah Allah masih tolong, ya Allah masih tolong. Jadi membunuh diri hukumnya haram, tidak boleh. Baik itu secara langsung kita menusuk badan kita, merusak fisik, atau melahirkan sebab. Melahirkan sebab itu seperti begini. Misalnya teman-teman udah tahu ini makanan basi. Kalau makan akan menyebabkan keracunan. Keracunan bisa mati, tapi sengaja jadi makan. Ini nggak boleh. Berarti masuk dalam kategori seperti orang yang bunuh dirinya sendiri. Kita udah tahu sebenarnya kalau kita jalan di jalan itu, karena ada lubang, ada apa segala macam, ini bisa membawa pada kematian. Sengaja aja kita ke sana. Jalan lagi licin, sengaja balap-balapan, tahu kalau jatuh ini bisa celaka. Kecelakaan hitungan detik mati, tetap aja dilakukan. Maka ini semua masuk dalam hal yang tidak dibolehkan. Itu kalau bunuh diri. Kalau membunuh orang lain juga sama. Membunuh secara langsung fisik, menusuknya, merusak fisiknya, memberikan racun atau apa saja, itu semua masuk dalam kategori membunuh yang haram. Atau menjadi penyebab saja, seperti kita hanya suruh orang lain membunuh dia, kita membayarnya, kita enggak terlibat secara langsung di fisik dia, tetap sama. Atau hanya sekedar memberikan saran, kita enggak ada hubungannya sama orang tersebut, tapi karena kita masuk dalam satu tim yang mungkin tim itu sedang diskusikan tentang bagaimana ya mencelakakan si fulan atau si fulana, maka kemudian kita ikut-ikutan. Walaupun dengan satu kata saja kita berikan dukungan dan terjadi pembunuhan tersebut, kita juga sama mendapatkan dosa. Nah, ini hukumnya semua tidak dibolehkan teman-teman sekalian.
Level dosa bunuh yang paling berat adalah membunuh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya membunuh ya, orang-orang mukmin. Ini level tertinggi dalam membunuh ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia akan kekal di dalamnya dan Allah murka padanya serta mengutukinya dan menyiapkan azab yang besar baginya. Jadi bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka ini berarti dia akan kena banyak sekali ancaman di sini. Ada 5. Diancam dengan api neraka, diancam akan kekal di dalamnya. Jadi bukan cuma masuk neraka, tapi dia akan kekal dalamnya. Atau kita masukkan ini poin pertama, yaitu dia akan kekal dalam api neraka. Kemudian yang kedua, Allah akan murka padanya. Yang ketiga, Allah kutukin dia, mengutuk hidupnya, diangkat berkah hidupnya. Dan yang keempat, yang terakhir, menyiksakan atau menyediakan azab yang pedih baginya. Jadi bukan 5 tapi ada 4 jenis siksaan yang diancamkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau dalil tentang masalah tidak boleh bunuh diri dan tidak boleh membunuh orang lain secara global ada dalam surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 68 sampai 70. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang bunyinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nah di sini saksi bahasan kita dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Jadi tidak boleh bunuh diri, tidak boleh membunuh orang lain. Atau tadi saya sudah jelaskan di awal menjadi penyebab. Itu semua tidak boleh kecuali dengan alasan yang benar. Apa maknanya alasan yang benar? Kalau misalnya kita diserang oleh perampok lalu kita bela diri ya. Kemudian kita dibunuh, maka itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Kita bisa membela. Atau misalnya seorang pelaku kriminal lalu dihukum mati, kena hukuman mati oleh pemerintah setempat, maka itu juga masuk kategori yang tidak dalam ancaman ini. Kemudian juga orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 tadi, syirik, membunuh atau berzina, niscaya dia akan mendapat balasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu kalau dia tidak sempat taubat dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu diikuti taubatnya dengan beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini poin penting untuk digarisbawahi ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat hamba-hambanya ya, walaupun seberat apapun dosa yang dilakukan asal dia mau kembali maka Allah akan maafkan. Kalau tidak berarti ancaman konsekuensi hukumannya ada. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 32 tentang larangan bunuh diri atau membunuh ini. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain atau penyebab orang lain mati, maka dia kena dosa seperti membunuh semua manusia. Padahal yang dibunuh cuma 1. Ya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia menyelamatkan 1 nyawa. Ini keutamaan besar bagi para dokter ya, pada saat mereka berusaha menyelamatkan 1 nyawa. Atau mungkin tidak harus dokter, kita coba membantu siapa yang sedang sakit, apakah kita memberikan biaya dia berobat, intinya dia bisa sembuh.
Jadi dia hidup kembali, maka pahalanya seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sebagian ulama menjadikan ini dalil bagi orang juga yang donor darah. Orang yang donor darah, maka mereka menggunakan dalil seperti ini. Kalau dia mendonorkan darahnya sehingga orang yang kekurangan darah terbantukan lalu dia bisa melanjutkan hidupnya, maka dia dapat pahala seperti menghidupkan semua manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang tafsir ayat tadi yang baru kita bacakan, ya. Al-Maidah 32. Man qatala nafsan wahidatan harramaha Allah. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang membunuh satu jiwa yang telah Allah haramkan, fahuwa mithl man qatala an-nasa jami'a, maka dosanya sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Jadi bahaya sekali dosa membunuh orang, ya. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, man istahalla dama muslim, siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, faka'annama istahalla dima'an nasi jami'a, maka seakan-akan dia telah menghalalkan darah semua manusia. Wa man harrama dama muslim faka'annama harrama dima'in nasi jami'a. Dan barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, maksudnya dia jaga supaya tidak celaka, supaya tidak terbunuh, maka seakan-akan dia telah menjaga darah semua manusia. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Jadi tingkat tertinggi membunuh orang beriman. Tingkat yang kedua adalah membunuh orang-orang terdekat, ya, seperti membunuh orang tua sendiri. Karena ada sebagian anak-anak gitu, ya, kita pernah dengar cerita, dikuasai syaitan. Begitu dia dewasa, dia mau kejar harta warisan, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Nah, ini dosa bunuh yang cukup besar, ya, setelah membunuh orang-orang beriman. Begitu juga dengan membunuh anak, aborsi, gugurkan anak, ini membunuh juga. Dosa besar. Bagaimana Ustaz kalau di rahim saya anak haram? Tetap tidak boleh dibunuh. Yang si ibu ini dia berdosa, dia yang harus taubat. Anaknya nggak ada dosanya, nggak ada hubungannya, gitu. Nggak boleh dia membunuhnya. Itu kalau anak haram. Anak halal lebih pantas untuk tidak dibunuh. Nggak boleh sama sekali. Ada fatwa ulama tentang masalah bagaimana kalau belum 4 bulan. Sebelum 4 bulan belum ditiupkan ruh, apakah boleh digugurkan? Maka fatwa ulama dibolehkan kalau memang ada mudaratnya. Misalnya memang diteliti secara medis, anak ini kalau lahir nanti cacat, atau akan membahayakan si ibunya akan meninggal. Misal contoh, itu dipastikan memang secara medis dan belum 4 bulan, belum ada ruhnya, itu masih ada fatwa yang membolehkan, gitu ya, untuk dikuret, untuk dikeluarkan. Tapi ini adalah hal-hal yang sangat jarang kasusnya. Umumnya banyak orang yang apalagi kalau dia tulus ingin menerima anak tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak kasus dari jamaah kami, mereka melaporkan malah lahir normal dan tidak ada masalah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9 tentang pengharaman aborsi ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Sebenarnya ini sikapnya penduduk orang Mekah dulu, ya. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka itu kalau dapat anak perempuan mereka merasa malu. Mereka merasa malu. Mereka pikir kalau anak laki-laki bisa mengharumkan nama, bisa jadi kesatria perang, bisa jadi kepala suku. Kalau perempuan tidak. Maka mereka dulu di masa jahiliyah suka membunuh anak perempuannya. Kalaupun ada yang dibiarkan 1-2 hidup, yang lainnya dibunuh, dikubur hidup-hidup, ya. Nah itu Allah turunkan firman-Nya surat Takwir. Dan pada saat bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya kenapa mereka dibunuh, apa salahnya? Islam datang tidak membolehkan sama sekali pembunuhan-pembunuhan seperti ini. Yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat yang kita harus tahu di antara manusia itu adalah pertumpahan darah. Pertumpahan darah nanti hari kiamat yang pertama sekali nanti dihisab hari kiamat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Awal sekali nanti akan diselesaikan pada hari kiamat di mahkamah Allah di antara perselisihan manusia adalah pertumpahan darah di antara mereka. Ya. Dan
semua dosa-dosa sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah sebutkan, masih kemungkinan orang merasa masih bisa tenang ya. Misal maaf, ini bukan mengecil-ngecilkan perkara orang berzina, orang riba, enggak. Tapi perkara-perkara seperti ini, kalau orang melakukannya, dia menyesal, tidak seperti menyesalnya orang kalau pernah membunuh. Orang kalau sudah pernah membunuh, itu dia akan gelisah walaupun dia sudah bertaubat kepada Allah SWT. Karena kegelisahan ini menumpahkan darah bukan mudah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang tersebut bukan untuk dibunuh. Kita tidak berbicara Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang sengaja mau membunuh kita, menyerang kita lalu kita membela diri, itu berbeda. Karena pernah dalam sebuah riwayat ada satu orang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya saya punya harta, kemudian mau dirampok oleh seseorang, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, perangi dia, lawan orang itu. Orang ini lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya membunuhnya, kata Nabi SAW, kau tidak berdosa, karena hartamu mau diambil, perampok. Ya. Lalu kata orang tersebut, bagaimana kalau saya dibunuh? Kata Nabi SAW, engkau akan mati syahid. Engkau akan mati syahid. Itu berbeda kasusnya. Ya. Tetapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali kita masuk ke bab ini. Nah, saya pernah jelaskan ini waktu kami jelaskan kajian dosa-dosa besar di blog yang biasanya kayak Rabu malam, ya kayak malam ini insya Allah. Itu penjelasan tentang apapun yang bisa mengantar pada kasus membunuh, maka bisa sangat dekat dosanya dengan dosa membunuh itu. Jadi nggak boleh kita buka. Termasuk sukanya orang bertengkar dan berkelahi. Ya. Jadi saya sering kasih masukan kepada jemaah, kalau ada yang mengajak Bapak Ibu untuk selalu mau ribut, tinggalkan aja. Nggak usah dilayani. Orang yang suka ngajak bertengkar, ribut itu nggak usah dilayani. Tinggalkan saja. Mau dia bilang kita pengecut, mau dia bilang kita nggak usah. Karena kita nggak bisa kontrol pada saat emosi. Kalau kita layani, awalnya pertengkaran tulisan atau lisan, lama-lama akan main tangan. Kalau orang sudah pukul-pukulan, jambak-jambakan, ini sudah berbeda. Emosi sudah tidak terkontrol, bahkan nanti bisa pada tingkat membunuh, kan gitu. Otomatis orang tidak sadar. Kalau sampai dia sudah kesakitan oleh rivalnya, mungkin dia pegang batu, mungkin dia pegang pisau, mungkin dia akan bunuh orang lain. Makanya Nabi SAW mengingatkan penting sekali, ya. Kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang, ya, saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Maka salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh kami faham, wajar dia masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana kami memahami orang yang terbunuh, kenapa juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sebenarnya yang terbunuh itu juga sudah niat ingin membunuh rivalnya, kebetulan dia lebih dulu terbunuh. Karena orang sudah saling serang menyerang itu susah sekali. Masuk dalamnya masalah tawuran. Tawuran itu jadi haram. Karena sangat dekat dengan membunuh, kan gitu. Sangat dekat dibunuh. Atau dia juga membunuh dirinya. Karena dia sengaja masuk ke satu perkelahian yang dia bisa dibunuh, kan gitu. Maka itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram.